Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid din. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk melanjutkan membaca dan membahas kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah. Dan kita masih di muqaddimah yang kemarin telah kita baca dan belum selesai. Dan kita lanjutkan untuk membacanya. Baik. Setelah beliau menjelaskan sebelumnya bahwa di antara keindahan syariat Islam yaitu menjaga akan keadilan dan memberikan setiap yang punya hak akan haknya tanpa ghulu dan tanpa taksir, tanpa berlebihan dan mengurangi. Maka beliau melanjutkan lagi dalam kitabnya. Beliau mengatakan, wala yatimu dzalika illa bima'rifatil huquqi hatta tu'ta ahlaha. Dan tidaklah sempurna yang demikian itu, atau tidaklah terwujud ya seseorang memberikan yang memiliki hak akan haknya illa bima'rifatil huquq, kecuali dengan mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh setiap seseorang ya, atau yang dimiliki oleh Allah hak tersebut, hatta tu'ta ahlaha, sehingga hak tersebut diberikan kepada ahlinya ya. Jadi setiap manusia punya hak atas yang lainnya. Demikian juga Allah, Rasulnya punya hak. Nah, kita tidak akan bisa melakukan dan memberikan hak tersebut ya kepada orang lain, kepada Rasulullah atau kepada Allah, kecuali dengan mengetahui hak-hak tersebut. Wa min thamma harrarna hadhil kalimata fi bayanil muhimmi min tilkal huquq. Dan dari sanalah ya, atau berangkat dari sana, harrarna, kami menulis ya hadil kalimah ya. Kalau kita artikan kalimat ini, tapi pasnya adalah pembahasan ini di dalam menjelaskan perkara yang penting dari hak-hak tersebut. Tujuannya apa? Beliau menulis masalah ini, masalah hak-hak yang wajib kita lakukan. Beliau mengatakan liyakumal abdu bima alima minha biqadril mustata', agar seseorang hamba melakukan atau melaksanakan dan mengerjakan apa yang telah ia ketahui dari hak-hak tersebut biqadril mustata', dengan semampunya. Jadi beliau mengatakan di dalam melakukan hak, maka kita lakukan semampu kita. Ya, itu kalau masalah melakukan kewajiban atau hak, kita lakukan dengan semampu kita. Tapi nanti kalau berkaitan dengan menjauhi larangan, maka tidak ada istilah semampu kita. Kalau menjauhi larangan, wajib kita menjauhinya, tidak ada istilah semampu kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang kalian,
agar kalian menjauhinya, fastanibuhu, maka adalah kalian tinggalkan atau jauhi perkara tersebut. Perkara masalah larangan. Rasulullah menyuruh apa? Untuk menjauhi tanpa dikaitkan dengan semampu kita. Tetapi ketika beliau mengatakan masalah melakukan perintah, beliau mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja atau setiap perkara yang aku perintahkan kalian dengannya, maka fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah semampu kalian. Jadi perbedaannya kalau melakukan perintah semampu kita. Kalau meninggalkan larangan, maka tidak ada kaitannya dengan semampu kita. Wajib kita untuk meninggalkan larangan tersebut. Wa yatalakhasu dzalika fima ya'ti. Kata beliau, dan yang demikian itu ya akan terringkas di dalam pembahasan berikut ini. Jadi beliau akan menjelaskan hak-hak apa saja yang mestinya kita lakukan dan kita laksanakan. Pertama, huququllahi ta'ala, yaitu hak-hak Allah yang mesti kita laksanakan. Ya, pertama kali yang beliau akan bahas nanti dalam masalah hak Allah. Allah punya hak terhadap hambanya yang wajib kita lakukan. Yang kedua, hukukun nabi, hak-hak nabi ya kepada kita yang wajib kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, hukukul walidain, yaitu apa? Hak-hak orang tua yang wajib untuk dilaksanakan oleh anaknya. Jadi kedua orang tua pun punya hak terhadap anaknya yang wajib dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang keempat, hukukul aulad, hak-hak yang dimiliki oleh anak kepada orang tuanya. Kebalikannya, kalau tadi hak orang tua kepada anaknya, sekarang adalah hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tuanya. Baik. Kemudian yang kelima, hukukul aqaribi, hak-hak ya yang dimiliki oleh kerabat dekat yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh kerabat yang lainnya. Jadi kerabat sama kerabat yang lain itu ada hak yang wajib dipenuhi. Yang keenam, hukukuz zaujaini, yaitu hak-hak kedua pasangan suami istri. Jadi nanti istri punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Demikian juga suami punya hak yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Nanti semua akan dibahas oleh beliau. Yang ketujuh, hukukul wulati warro'iyah, yaitu hak seorang pemimpin yang wajib dilaksanakan oleh rakyatnya. Warro'iyah, dan hak seorang rakyat yang wajib dipenuhi oleh pemimpin. Yang kedelapan, hukukul jiron, yaitu hak antara hubungan sesama tetangga. Jadi seorang tetangga punya hak atas tetangga yang lainnya yang wajib dipenuhi agar tidak timbul timbul pertengkaran dan pertikaian antara tetangga yang lainnya. Yang kesembilan, hukukul muslimina umuman, yaitu hak-hak seorang muslim secara umum. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya pun punya hak yang nanti kita laksanakan agar tetap terjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis di antara sama muslim. Kemudian yang ke-10 adalah hukuku ghairil muslimin, yaitu hak-hak non-muslim, ya. Hak-hak selain orang-orang yang memeluk agama Islam. Jadi indahnya Islam adalah Islam memberikan apa? Hak selain orang yang memeluk agama Islam. Tidak cuma memberikan hak kepada sesama muslim, sampai non-muslim pun diberikan akan haknya. Ya, inilah indahnya Islam. Baik. 10 inilah nanti yang kita akan bahas, kita akan baca dan akan dijelaskan oleh beliau satu persatu. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi hiyal hukukul lati nuridu an natanawalaha bil bahthi ala wajhil ikhtisar. Ya,
Kata beliau, inilah hak-hak yang tadi disebutkan 10 jumlahnya, yang kami inginkan untuk membahasnya dengan secara ringkas. Jadi karena inilah kitab kecil atau kutaib, maka beliau akan jelaskan 10 hak ini dengan sederhana, ya, tidak panjang lebar, tidak. Karena sengaja beliau karang, ya, untuk menjelaskan secara global, ya, secara global, sehingga nanti penjelasannya pun tidak terlalu mendetail, tidak terlalu mendalam, tapi cukup, ya, bagi kita kalau ingin mengetahui hak-hak tersebut, maka kitab ini sudah memadai. Baik. Kemudian beliau mengatakan di hak yang pertama, al-haqqul awwalu haqqullahi ta'ala. Hak yang pertama yang wajib kita penuhi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa beliau meletakkan hak Allah, ya, di atas semua hak makhluk? Ya. Karena Allah adalah yang memiliki hak yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita penuhi. Karena Allah adalah Tuhan kita, sesembahan kita, yang memberikan rezeki kita, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur semua alam ini. Sehingga hak ini beliau letakkan pertama kali sebelum kita mengetahui hak yang lainnya. Sebelum kita melaksanakan hak yang lainnya, maka hak Allah lah yang pertama kali wajib kita ketahui dan wajib kita tunaikan serta kita laksanakan. Kemudian beliau mengatakan, hadzal haqqu ahaqqul huquqi. Maka hak ini, yaitu hak kepada Allah, adalah ahaqqul huquq, hak yang paling berhak untuk dilaksanakan. Ya, ahaqqul huquq. Di antara sekian hak yang ada, yaitu 10 hak, maka hak Allah yang paling berhak untuk dilaksanakan, untuk yang paling dipenuhi sebelum kita melaksanakan hak yang lainnya. Ya. Sebelum kita berbaik kepada orang lain, kepada kedua orang tua, taat kepada Rasul, ya, berbuat baik kepada tetangga, maka pertama kali kita harus taat kepada Allah. Kita harus memberikan hak Allah dulu, ya. Kemudian wa aujabuha wa a'dhamuha, ya. Dan hak yang paling wajib dan yang paling agung, yaitu siapa? Haknya Allah. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqul azimu al-malikul mudabbiru li jami'il umuri. Ya. Kenapa hak ini adalah hak yang paling wajib, yang paling agung, yang paling mulia? Beliau mengatakan karena ia merupakan haknya Allah, Al-Khaliq, yang menciptakan semua makhluk, ya. Al-Azim, yang maha agung. Al-Malik, yang merajai semua makhluknya, ya. Al-Mudabbir, yang mengatur semua perkara. Inilah alasan kenapa hak Allah didahulukan daripada hak-hak yang lainnya. Alasan kenapa ini adalah hak yang paling agung, yang paling mulia. Karena ia adalah haknya Allah yang maha mencipta, yang maha agung, ya, yang maha merajai dan mengatur semua urusan manusia. Semua urusan makhluk Allah atur. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya atau pengatur semua alam. Ya, al-alam dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushulul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Beliau mengatakan wal alam wa kullu ma siwallahi alamun. Kata beliau, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Dan setiap yang selain Allah, dia adalah alam. Dan saya termasuk salah satu dari alam itu. Sehingga setiap yang selain Allah, baik itu adalah langit, bumi, daratan, lautan, malaikat, semua binatang, semua makhluk, itu adalah alam.
Dan Allah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhannya semua alam ini. Dan Allah adalah pengatur semua alam ini. Makanya tidak heran kalau hak Allah inilah hak yang paling kita dahulukan. Ya, sebelum kita melaksanakan dan mengerjakan hak-hak yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan lagi hakul maliki. Ya, hakul malikil haqqi al-mubini. Ya. Ia merupakan haknya al-malik. Jadi Allah boleh dikatakan al-malik atau al-malik. Boleh dua bacaan. Ya. Al-malik atau al-malik. Al-haq, al-haq adalah nama Allah. Al-mubin pun nama Allah. Jadi jangan diartikan al-haq itu bukan nama Allah, salah. Al-haq, al-mubin adalah nama Allah. Jadi Allah adalah yang maha hak, maha benar. Al-mubin yang maha menjelaskan, ya. Yang maha menjelaskan segala sesuatu. Ya. Karena sebagian di antara kita ada yang mengartikan al-haq, al-mubin itu diartikan ya, yang hak, yang menjelaskan enggak. Ini adalah nama Allah. Ya, apa? Al-haq, al-mubin adalah termasuk min asma'illahi al-husna. Termasuk nama Allah yang indah. Baik. Kemudian hakul maliki al-haqqil mubini al-hayyi al-qayyumi. Ya. Selain Allah adalah raja yang maha benar, yang maha menjelaskan, al-hayyi al-qayyum. Allah juga maha hidup, al-qayyum, maha tegak dengan dirinya sendiri. Alladzi qamat bihis samawati wal ardu. Yang dengannya, ya, yang dengan Allah lah maka tegaknya langit yang 7 ini. Dan ya, tegaknya atau wujudnya bumi ini. Jadi Allah maha hidup. Dan hidupnya Allah ya tidak didahului dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Inilah sempurnanya hidup Allah. Kalau manusia dia hidup, na'am dia hidup, akan tapi hidupnya dia sabaqahu adam. Ya. Dia didahului dengan tidak ada. Dan akan berakhir tidak ada juga. Ya. Diakhiri dengan diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan kematian. Ini manusia. Tapi kalau Allah ketika dikatakan Allah al-hayyu, Allah maha hidup, maka hidupnya Allah tidak didahului dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Jadi hidup yang sempurna. Al-hayah al-kamilah. Kemudian al-qayyum. Allah adalah al-qayyum, maha tegak dengan ya, Allah maha tegak bidzatihi, dengan dirinya sendiri. Ya, maksudnya adanya Allah tanpa membutuhkan yang lainnya. Itu namanya al-qayyum. Ya, Allah ada dengan dirinya sendiri tanpa memerlukan yang lainnya. Dan yang lain memerlukan Allah. Itu al-qayyum. Kalau manusia ada, tapi adanya dia butuh dengan yang lainnya, butuh dengan Allah. Ya, tapi kalau Allah al-qayyum, Allah ada, ya, tidak butuh kepada yang lainnya, bahkan yang lain butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tegaknya langit dan bumi ini adalah mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya langit dan bumi karena Allah ada. Baik. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bi hikmatin balighah. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua atau segala sesuatu. Ya. Tidak ada satupun di muka bumi ini atau di alam ini ya yang keluar dari ciptaan Allah, tidak ada. Faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah ya menentukan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ya, enggak ada yang kurang dalam ciptaan Allah. Ya. Enggak ada yang tidak tepat. Semuanya tepat. Ya, tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Semua Allah telah tentukan. Telah tentukan ukurannya. Enggak ada yang cacat, semua sempurna. Sehingga langit yang 7 kalau kita lihat enggak ada celah sedikit pun kekurangan. Ya, bahkan Allah mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah menciptakan
7 langit bi ghairi amadin tarawna, tanpa tiang. Bayangkan, langit yang begitu besar, yang begitu luas, ya, Allah ciptakan, dan itu nggak ada tiangnya. Ya, kemudian siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu. Ya, inilah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bi hikmatin balighatin, dengan hikmah yang sangat mendalam. Dengan hikmah yang sangat mendalam, yang sangat agung. Baik, haqqullahi alladzi aujadaka minal adami wa lam takun syai'an madkura. Ya, kata beliau, ia merupakan hak Allah yang telah menciptakanmu dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Ini hak Allah. Hak Allah yang mana Allah telah menciptakan kita, yang mana sebelumnya kita tidak ada. Walam takun syai'an madkura, dan kamu sebelumnya tidak berwujud sesuatu apapun. Bahkan kita tidak bisa disebut dengan sesuatu karena kita nggak ada sebelumnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Insan. Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Ya. Apakah telah tiba suatu masa kepada manusia, ya, bahwasanya dia lam yakun syai'an madkura, dia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Apakah telah tiba masanya kepada manusia bahwasanya sebelumnya dia tidak ada sehingga dia bisa disebut. Ya, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya sebelum kita ada di muka bumi ini, itu kita tidak ada. Ya, Allah ingin mengingatkan manusia sehingga kita tidak menyebutkan diri kepada Allah, sehingga kita tidak angkuh kepada Allah. Ya, karena sebelum kita ada di muka bumi ini, dulunya kita tidak ada. Ya, kemudian Allah ciptakan di muka bumi ini. Bukan tujuan apa-apa. Tujuannya adalah apa? Agar kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi alladzi rabbaka bin ni'ami wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalathin. Kata beliau, yang merupakan hak Allah yang alladzi rabbaka, yang mana ia Allah telah rabbaka, mengaturmu. Ya. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengatur kita? Bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah mengatur kita dengan nikmat atau dengan memberikan nikmat kepada kita. Wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalathin. Sedangkan engkau berada di perut ibumu fi dhulumatin thalathin. Ya, di 3 kegelapan. Ya, di 3 kegelapan. Inilah ketika kita berada di perut ibu kita, Allah telah mengatur kita. Ya, Allah telah mengatur kita dengan memberikan berbagai nikmat. Kemudian beliau mengatakan, la yastati'u ahadun minal makhlukin an yusila ilaika ghidha'aka wa muqawwimati numuwika wa hayatika. Yang mana ketika kita berada di perut ibu kita dan kita berada di 3 kegelapan, nanti akan jelaskan dalam ayat yang beliau bawakan nantinya. Apa yang dimaksud dengan 3 kegelapan? Tidak ada seorang pun yang mampu dari kalangan makhluk-makhluk untuk menyampaikan, memberikan kepada kita makanan kita. Gak ada. Melalui apa? Ya, mau disuap, melalui apa menjawab kita? Mau dikasih minum gak bisa. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan makan kepada kita. Kenapa? Karena kita masih di perut ibu kita. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang sanggup dan bisa untuk memberikan sesuatu yang menjadi kita tumbuh di dalam
di dalam rahim ibu kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan kita, ya, atau memberikan kepada kita sesuatu yang kita bisa menjadi hidup. Tidak ada. Coba, kalau Allah kehendaki, ketika bayi dalam perut ibunya, Allah kehendaki, ya, Allah cabut nyawanya, maka dia nggak akan keluar di muka bumi ini, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepada bayi yang ada dalam perut ibunya, memberikan apa? Manfaat, nggak ada yang bisa, ya. Seandainya Allah matikan sebelum lahir, maka Allah mampu. Tapi Allah tidak. Allah berikan kepada kita makanan. Allah berikan kepada kita sesuatu yang bisa menjadi kita hidup di dalam perut ibu kita. Allah terus kasih nikmat-nikmatnya, ya, meskipun kita masih di dalam perut ibu kita. Kemudian beliau mengatakan wa adarra laka thadiyaini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan untukmu, ya, dua susu itu mengalir. Ya, Allah menjadikan dua susu ibu kita mengalir. Coba bayangkan kalau ada bayi, kemudian dia lahir di muka bumi ini, dan Allah takdirkan, ya, Allah takdirkan susu ibunya tidak keluar, ya, maka Allah mampu. Tapi Allah berikan kepada kita, Allah jadikan, ya, susu ibu kita mengalir. Allah tidak berhenti-henti memberikan nikmat kepada kita, ya. Ketika dalam perut ibu kita, Allah kasih nikmat, dan tidak seorang pun yang bisa memberikan, ya, makanan minuman kepada kita selama kita di perut ibu kita, nggak ada. Nah, setelah kita keluar dari ibu kita, setelah kita keluar dari rahim ibu kita, Allah ganti makanannya dengan apa? Wa adarra laka thadiyaini. Allah menjadikan, ya, kedua susu ibu kita mengalir. Allah pancarkan, Allah keluarkan air susu yang murni, ya, air ASI. Yang kata para dokter, ya, air ASI tidak bisa digantikan dengan susu yang lainnya, baik susu kambing, susu sapi, tidak bisa digantikan. Ya, inilah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah bentuk Allah memberikan kepada kita nikmat yang tidak henti-hentinya. Wa hadakan najdain wa sakhkhara lakal abawaini. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepadamu dua jalan. Telah menunjuki kepadamu dua jalan. Kata ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan dua jalan adalah apa? Al-khair wa syarr. Al-hidayah wa dhalal. Yaitu Allah telah mengilhamkan kepada kita dua perkara. Yaitu apa? Antara hidayah dan antara kesesatan. Antara kebaikan dan antara keburukan. Allah tunjukkan kepada kita. Jadi selain Allah memberikan kepada kita nikmat jasmani, maka Allah tidak lupa untuk memberikan apa? Nikmat rohani. Allah tunjukkan, ini adalah hak, ikutilah. Ini adalah batil, maka jauhilah. Allah sudah kasih tahu, sudah kasih hidayah, ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Maka Allah telah mengilhamkan kepada suatu jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, ya. Allah mengilhamkan kepada dia suatu kebaikan. Kemudian Allah mengilhamkan kepada dia ketakwaan. Allah ilhamkan kepada dia. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh telah beruntung, ya, bagi seseorang yang telah menyucikan dirinya. Ya, telah beruntung seseorang ketika dia memilih kebenaran. Telah beruntung ketika dia memilih jalan kebaikan, telah beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotori jiwanya.
Sungguh telah merugi, menyesal sekali orang yang dia memilih jalan kesesatan. Seseorang memilih jalan keburukan. Sungguh dia telah merugi. Ya. Jadi Allah memberikan kepada kita dua jalan, kebaikan dan keburukan. Kemudian kata beliau, wasakhkhara lakal abwain. Nah, di samping itu, di samping Allah memberikan kepada kita ya makanan berupa air susu ibu, maka kata beliau, dan Allah telah menundukkan kepadamu kedua orang tua. Subhanallah. Ini kehendak siapa? Bayangkan, kalau kedua orang tua, seorang ibu telah melahirkan anaknya, kemudian Allah tidak ilhamkan kepada seorang ibu dan seorang bapak untuk merawat bayi, bagaimana nasib bayi tadi? Maka dia nggak akan menjadi manusia nantinya. Setelah dilahirkan, ditinggal, dia akan mati, nggak ada yang ngurus. Tapi karena Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, Allah tundukkan seorang ibu, Allah tundukkan seorang bapak untuk merawat anaknya. Ya. Sehingga kita saksikan betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ketika malam dia jaga anaknya. Ketika anaknya nangis dia bangun. Ya. Ketika anaknya BAB dia bangun. Ketika anaknya nangis dia tidak bisa tidur. Ketika anaknya lapar dia suapin. Semua kebutuhan dia penuhi. Bahkan kadang-kadang seorang ibu rela tidak makan. Yang penting anaknya makan. Ini apa? Kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang tuanya sangat sayang dia. Allah gerakkan orang tuanya, Allah gerakkan ayahnya, bapaknya pergi ya untuk mencari rezeki demi siapa? Demi anak. Inilah bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tundukkan kedua orang tua kita untuk merawat kita, untuk menjaga kita dari kecil, dari lahir. Allah tundukkan kedua orang tua kita untuk menjaga kita. Baik. Amadaka wa addaka. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau anugerah nikmat. Ya. Allah menganugerahi kepadamu banyak nikmat. Wa a'addaka, dan Allah menjadikan kamu bersiap untuk menerima nikmat tersebut. Amadaka bin ni'ami wal akli wal fahmi. Nah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau nikmat yang begitu banyak. Wal akli wal fahmi, dan memberikan kepada engkau akal yang sehat. Wal fahmi, dan kefahaman. Ya, bayangkan coba kalau seseorang jadikan gila, subhanallah, naudzubillah min dzalik. Bagaimana nasibnya dia? Ya. Tapi Allah jadikan manusia berakal sehat. Ya. Dan Allah berikan kepada dia kefahaman yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Ya, bagaimana binatang yang lainnya? Allah tidak berikan kepada mereka akal. Allah tidak berikan kepada mereka kefahaman. Ya. Tapi manusia Allah berikan akal yang sehat dan kepahaman. Wa addaka liqabuli dzalika wal intifai. Dan Allah ya menjadikan kamu bersiap untuk menerima dan menggunakan serta mengambil manfaat dari nikmat tersebut. Kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, seorang bayi tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan
Allah berikan kepada kita hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang Allah yang Allah ceritakan kepada kita, yang mana Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Ya, fi dzulumatin tsalat, pada 3 kegelapan. Ya. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan 3 kegelapan adalah pertama, kegelapan perut. Yang kedua, kegelapan rahim. Yang ketiga, kegelapan plasenta. Nah, Allah mengeluarkan kita dari 3 kegelapan ini. Ya. Kemudian setelah itu Allah berikan kepada kita apa? As-sam'a, pendengaran. Wal absar, Allah berikan kepada kita penglihatan. Wal af'idah, dan Allah berikan kepada kita hati. Yang semuanya itu kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri. Coba bayangkan, jangan disangka nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat yang sangat nikmat kecil. Ia merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Ya, coba seandainya mata kita ini dibeli, ya, misalkan 100 miliar. Saya yakin nggak ada satupun yang mau. Ya, bahkan seandainya dunia ini dikasihkan kepada dia, kemudian dikatakan, berikan kepada saya pendengaran kamu, berikan kepada saya mata kamu, dia nggak akan mau. Berarti apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Sangat besar sekali. Sehingga tidak bisa diukur dengan nikmat yang lainnya. Naam, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi dalam kesempatan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.